Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Mentality. Kode sahamnya IPPE, nama perusahaannya yaitu PT Indo Pureco Pratama Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya IPPE, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat selama setahun terakhir, ini harga sahamnya perusahaan yang baru IPO ya, belum lama IPO. Kemudian di sini harga saham tertingginya pernah menyentuh ke harga Rp660 per lembar. Kemudian terendahnya di harga Rp94 per lembar, seperti itu. Nah, sekarang dalam beberapa bulan terakhir ini sudah turun dalam ya. Dari harga 600-an menuju ke harga 200-an. Nah, kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 9 Mei. Jadi selama sebulan terakhir sampai dengan tanggal 8 Juni. Seperti itu. Kita lihat apa aksi mereka. Apakah mereka akumulasi, distribusi, atau do nothing. Seperti itu. Oke, langsung saja kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya IPPE, kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 09.05 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Indo Pureco Pratama Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan lebih terakhir ini, dari tanggal 9 Mei sampai dengan tanggal 8 Juni, itu investor besarnya melakukan aksi small distribusi. Jadi di sini memang harganya turun, mereka jualan tidak terlalu besar. Berbeda dengan perusahaan yang tadi saya bahas yaitu Surya Citra Media, itu mereka big distribusi, tapi kalau di sini small distribusi. Artinya memang mereka menjual lebih besar dibandingkan jumlah pembelian mereka, tetapi aksi penjualan itu lebih sedikit, itu artinya lebih banyak sedikit, tidak terlalu besar. Makanya distribusinya kecil. Oke, sekarang kita tutup dulu data broker summary-nya. Nah, untuk rekan-rekan investor yang ingin bertanya atau yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita akan bahas dulu data peta kepemilikannya. Nah, hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Indo Pureco Pratama Tbk ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, ternyata dari 100% yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sebesar 73,1%. Ini kepemilikan investor besarnya yang sudah sangat besar untuk ditradingkan. Baik itu bulanan, mingguan, maupun harian, seperti itu. Nah, namun kalau untuk investasi jangka panjang sebaiknya tunggu kepemilikan mereka di atas 75%, barulah kita invest jangka panjang. Kalau mau nyicil sekarang, sudah boleh lah seperti itu. Nah, kepemilikan retail di sini itu sebesar 21,7%. Ini porsi kepemilikan retail yang sangat besar karena sudah mendekati ambang batas maksimum kepemilikan retail. Karena kalau retailnya sudah lebih dari 25%, itu biasanya mengganggu aksi dari investor besarnya, seperti itu. Kategorinya sudah sangat sulit seperti itu untuk bisa markup dengan mudah karena retail juga
punya kepemilikan yang besar sehingga mereka bisa jualan seperti itu. Tapi retail di Indonesia itu umumnya sangat mudah diatur psikologinya sehingga, walaupun retailnya banyak, itu ada beberapa perusahaan yang, pengendalinya itu mudah mengatur psikologi retail seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya karena di sini investor besarnya distribusi, ya, karena mereka distribusi walaupun small distribusi. Kalau distribusinya tambah besar dan terus berlanjut, maka harga sahamnya bisa jatuh ke harga 140-an. Dan kalau terus berlanjut bisa jadi kegocap seperti itu. Jadi itu murni kebebasan mereka, kita hanya bisa mengikuti pergerakan mereka seperti itu. Kalau mereka distribusi begini, sebaiknya jangan dulu kita masuk, tunggu mereka akumulasi dulu. Karena barang di retail juga banyak sekali, itu 21% kategorinya besar. Nah, kemudian untuk kepemilikan investor besarnya di sini kategorinya sudah cukup besar untuk di trading kan ya, 71% itu termasuk besar. Seperti itu. Nah, baik itu saja yang dapat saya sharingkan untuk mentality. Sekali lagi bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silakan klik linknya ada di kolom deskripsi. Baik rekan-rekan investor, see you next time. Salam cuan selalu.